tentang analisis pelaksanaan evaluasi mutu pendidikan dan saya fokuskan di SDN Sukamanah, Kecamatan Rancaikek. Ya, next. Ya, next. Sebagai pendahuluan bahwa evaluasi mutu pendidikan kita tahu sangat berperan penting ya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran juga mutu pendidikan itu sendiri ya. Eh, saya memilih di SDN Sukamanah ya telah saya amati telah menerapkan ya berbagai metode evaluasi untuk mengukur perkembangan siswa dan juga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan evaluasi, juga mengidentifikasi tantangan dan memberikan rekomendasi perbaikan. Next. Ya, next. Nah, adapun metodologi penelitian yang digunakan ya pendekatan kualitatif eh, dengan teknik pengumpulan data, wawancara, kemudian observasi, analis dan analisis dokumen. Kemudian subjek penelitian juga diantaranya kepada kepala sekolah, kemudian guru, beberapa orang tua, murid, dan juga siswa. Analisis data menggunakan deskriptif dengan pendekatan tematik. Next. Nah, berkenaan dengan hasil penelitian di SDN Sukamanah telah memenuhi standar evaluasi mutu pendidikan, implementasi evaluasi mencakup penilaian formatif dan sumatif, ya, kemudian keterlibatan guru, orang tua, dan kepala sekolah ya berperan penting dalam keberhasilan evaluasi tersebut. Jadi ada semacam upaya dari pihak sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan itu, melibatkan semua eh, elemen penting ya yang terkait di situ, baik guru-guru di sana, kemudian perangkat sekolah di sana, kemudian orang tua juga, kepala sekolah, ya wabil khusus sebagai pengambil kebijakan di sekolah tersebut. Juga ini berperan penting ya dalam mendukung keberhasilan tentang evaluasi. Tantangan utama yang dihadapi yaitu setelah di hasil wawancara dan evaluasi, kemudian juga hasil observasi, itu kurangnya apa ya pelatihan guru ya dengan metode inovatif. Dari hasil wawancara dengan kepala sekolah juga hasil observasi bahwa memang dari sisi sarana ya sarana ini SD sudah berdiri sejak lama, bahkan apa namanya dari sejak tahun eh, apa namanya tahun 70-an ya SD itu sudah berdiri. Posisinya ada di pinggir jalan raya ya. Kemudian bersebelahan juga dengan SD yang lainnya juga, yang menjadi siswa di sana apa namanya rata-rata di kampung situ ya, dan juga beberapa dari komplek di dekat kampung tersebut ya. Secara secara gambaran apa namanya gambaran sekolah tersebut ya. Kalau dari sisi bangunan dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu sudah ada perbaikan ya, untuk menunjang proses belajar mengajar, dan itu pun tentu saja sudah bergonta-ganti kepemimpinan ya kepala sekolah, tentu dengan mengikuti kurikulum-kurikulum yang sebelumnya berjalan berdasarkan apa namanya ketetapan dari Menteri Pendidikan itu sendiri. Kemudian di sekolah tersebut posisi kontur sekolahnya itu dari jalan itu turun ya ke bawah ya, sehingga memang yang menjadi eh, masalah ya, dan ini juga katanya sudah disampaikan hanya belum ada
eksekusi dari pemangku kebijakan ya. Kalau dari sisi bangunan tadi sudah ada perbaikan, namun masih ada kurang-kurang lah dari apa namanya, dari sisi fasilitas ya. Walaupun itu sudah diupayakan dari sisi apa namanya, eh, ruangan ada penambahan juga untuk perpustakaan. Kalau dulu perpustakaannya hanya kecil, sekarang sudah lumayan ada untuk ruang pembelajaran inovatif supaya tidak menimbulkan kebosanan bagi para siswa-siswa. Kemudian juga kurangnya di sana secara apa namanya, ada sisi kekurangan yang dari sisi itu adalah luas ya. Sekolah itu sudah mentok rupanya kalau dari sisi luasnya ya. Karena di kanan kiri sudah ada apa bangunan yang lain dengan berdempetan dengan masyarakat sekitar, sehingga nampaknya kalau di kemudian hari ada yang sifatnya harus di itu lebih kepada aspek apa namanya, meningkat ya dari apa namanya, bukan memperluas apa namanya area, tetapi memanfaatkan area yang ada, kemudian penambahan dengan sistem kita membangun ke atas. Kemudian akses dari sisi fasilitas untuk olahraga sendiri, pihak SDN Sukamanah ini masih apa namanya, belum memiliki akses yang memadai tadi karena dari sisi apa namanya, dari sisi luas bangunnya sudah sangat mentok ya. Sehingga kemudian ada kekurangan berikutnya lagi berkenaan dengan apa namanya, akses air ya, karena sudah apa, kalau orang Sunda bilang sudah ketingker ya, sehingga kemudian itu posisinya agak ke bawah, sehingga kalau banjir, hujan besar gitu ya, terjadi banjir dan itu sering sekali siswa karena ketidakmungkinan untuk belajar itu kadang diliburkan itu ya. Itu barangkali dari sisi kekurangan yang diamati. Kalau dari sisi pelaksanaan kemudian administratif dan semacam itu sudah mulai penataannya jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya gitu ya. Kemudian dari aspek-aspek penunjang gitu ya. Kemudian dari sisi guru sudah dilihat, tentu hari ini lebih banyak guru-guru muda ya didominasi karena guru-guru seniornya sudah pada purna. Guru-guru yang sekarang itu lebih kepada guru-guru yang sifatnya P3K ya, sehingga ya mungkin dari sisi apa, inovasi pembelajaran mereka juga mengikuti tren yang hari ini ada dalam upaya untuk inovasi pembelajaran gitu ya. Apa namanya, dan yang bagus lagi bahwa walaupun ini adalah SD negeri, tetapi mencoba karena kebetulan ini di Kabupaten Bandung ya. Dan di Kabupaten Bandung ini ada program dari Bupati dan ini sudah eh, periode kedua dipercaya kembali, Alhamdulillah Pak Bupati dengan program yang sangat bagus yaitu program sekolah mengaji. Program itu didasarkan oleh Pak Bupati untuk mengakomodir walaupun sekolah-sekolahnya berbasis umum gitu ya. Kalau mungkin tidak terwadahi di tempat-tempatnya, itu di sekolah disediakan fasilitas di mana didatangkan guru-guru ngaji yang dari apa namanya, dari guru-guru ngaji di madrasah-madrasah yang ada ditempatkan di sekolah-sekolah. Kemudian dari sisi pembiasaan siswa sudah sangat bagus ya tentang kedisiplinnya, kemudian juga dari sisi ketepatan hadir, kemudian juga dari tugas-tugas dan sebagainya itu sudah madai. Kemudian juga kalau itu saja tadi dari sisi kekurangannya, mungkin dari sisi fasilitas ya itu sudah saya berkomunikasi melalui wawancara dengan kepala sekolah. Kebetulan kemarin baru berganti kepala sekolahnya, sehingga kepala sekolah yang ini belum begitu apa namanya, mengetahui informasi lebih dalam lagi ya berkenaan dengan SDN Sukamanah ini. Ya jadi dari sisi kekurangan tadi lebih kepada tadi ya posisi tempatnya sudah mentok, tetapi memang banyak lulusan-lulusan dari sini yang alhamdulillah ya apa namanya, banyak yang apa namanya, dari sisi ini diserap oleh sekolah-sekolah negeri ya. Kemudian juga keterlibatan orang tua, ada forum orang tua ya, komunikasi rutin dengan
wali dengan wali kelas ya, untuk mengkomunikasikan perkembangan itu, dan juga pihak sekolah secara berkala selalu mengadukan evaluasi dengan guru-guru terkait, baik itu guru guru kelas maupun guru yang lainnya gitu. Ya, next. Untuk kesimpulan dan rekomendasi, ya. Kesimpulannya bahwa secara umum ya evaluasi mutu pendidikan di Sekolah Dasar Sukamana berjalan dengan baik ya. Hanya tadi ada sedikit kekurangan yang tidak bisa dielakkan, yaitu juga dikonfirmasi kepada kepala sekolah berkenaan dengan tadi ya, karena posisi tempat yang mentok segitu-gitunya gitu ya. Kemudian juga dari sisi pengembangan dibandingkan sebelumnya sudah lebih baik, hanya menunggu bantuan dari ini, ajuannya butuh waktu lagi, sudah diajukan tentang penambahan kelas, kemudian juga pengadaan fasilitas penunjang ya, kemudian dan dari sisi yang lain-lainnya. Nah, kemudian tadi bahwa secara umum tadi ya dilihat berjalan dengan sangat baik ya. Namun masih tadi memerlukan peningkatan dalam tadi pelatihan guru ya, maklum karena ini guru-guru yang senior-seniornya sudah pada purna, dan sekarang diganti guru-guru muda yang masih terus melakukan upaya-upaya perbaikan di berbagai hal ya. Juga pemanfaatan teknologi ya, walaupun tadi tidak mengandalkan tapi sudah mulai gitu ya, apa yang ada dimanfaatkan. Kemudian untuk rekomendasi peningkatan pelatihan guru ya dalam metode evaluasi inovatif mungkin, kemudian juga optimalisasi teknologi dalam evaluasi pembelajaran. Nah, ini juga masuk dari rekomendasi. Kemudian penguatan sinergi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat ditingkatkan lagi, karena dari evaluasi demi evaluasi memang sudah ada peningkatan, tapi tetap masih ada kurang di beberapa sisi yang kemudian itu diharapkan oleh pihak sekolah sendiri juga terus dievaluasi, ditingkatkan lagi demi kualitas yang lebih baik. Demikian barangkali yang bisa disampaikan berkenaan dengan penelitian yang saya lakukan di ESDN Sukamana. Mangga kepada yang anggota kelompok yang lain. Di panel ya Pak dosen. Mangga ke Pak Fikri. Siap. Mangga. Baik, sebentar. Share screen ya. Sebentar. Sebentar. Mohon ditunggu sebentar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala nabiyya ba'da, amma ba'du. Bapak dosen yang kami hormati, juga rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, pada sore ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian tentang efektivitas alat evaluasi penjamin mutu mutu pendidik di Madrasah Aliyah Ma'arif Babus Salam di Ranca Ekek. Baik, yang menjadi latar belakangnya adalah bagaimana pentingnya kualitas pendidikan Islam dalam menciptakan generasi yang kompeten juga berdaya saing, juga adanya integrasi nilai akademik juga nilai spiritual yang menjadi peran madrasah sebagai lembaga pendidikan berbasis agama Islam, juga peran madrasah itu sebagai penjaminan mutu pendidikan sebagai upaya untuk peningkatan kualitasnya. Lalu di sini ada tantangan tersendiri bagi madrasah adalah bagaimana keterbatasan pemahaman efektivitas alat evaluasi, juga kekhawatiran
alat evaluasi saat ini dalam mengidentifikasi kompetensi pendidik. Yang menjadi rumusan masalahnya adalah bagaimana efektivitas alat evaluasi pendidik di madrasah Aliyah Ma'arif Babu Salam, juga apa yang menjadi kekuatan atau kelemahan alat evaluasi tersebut, juga bagaimana rekomendasi untuk mengembangkan alat evaluasi yang lebih terintegrasi. Tujuan penelitiannya tentunya menganalisis efektivitas alat evaluasi penjamin mutu pendidik di Madrasah Aliyah Ma'arif Babu Salam, juga nanti akan mengidentifikasi kekuatan kelemahan alat evaluasi di MA Ma'arif Babu Salam, sehingga nantinya akan memberikan rekomendasi strategis untuk pengembangan alat evaluasi. Metode yang dilakukan yaitu deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, juga yang menjadi populasi dan sampelnya populasinya adalah guru madrasah Aliyah Ma'arif Babu Salam, juga yang menjadi sampel ada guru kelas 10, 11 dan 12. Prosedur penelitiannya tentunya dengan perencanaan, lalu saya mengumpulkan data, lalu menganalisis juga menyimpulkan. Yang menjadi instrumen penelitian adalah observasi lapangan, wawancara dengan kepala sekolah juga guru-guru, juga analisis dokumen yang sudah tersedia di MA tersebut, di MA Babu Salam. Analisis datanya tentang teknik memakai teknik analisis tematik. Baik, sebelum ke hasil, sebelumnya kita akan mengetahui dulu sebetulnya apa saja sih yang menjadi alat evaluasi penjamin mutu yang khususnya yang ada di sekolah atau madrasah. Yang pertama ada instrumen evadir sekolah atau evaluasi diri sekolah atau madrasah. Nah, IDM atau IDS ini digunakan untuk mengukur kinerja sekolah atau madrasah berdasarkan Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Instrumen ini biasanya mencakup aspek mutu lulusan, lalu proses pembelajaran, tenaga pendidik dan kependidikan, juga sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan, juga penilaian pendidikan. Yang keduanya ada supervisi akademik dan manajerial. Nah, supervisi ini dilakukan oleh kepala sekolah atau pengawas untuk menilai efektivitas pembelajaran di kelas. Juga supervisi manajerial mengevaluasi aspek kepemimpinan, tata kelola sekolah, serta perencanaan juga sumber daya yang ada di sekolah atau madrasah tersebut. Selanjutnya, yang menjadi alat evaluasi mutu, penjamin mutu itu adanya monitoring. Instrumen monitoring dan evaluasi atau yang sering kita dengar itu MONEF ya. Jadi dilakukan oleh lembaga pengawas atau lembaga penjamin mutu untuk menilai kinerja sekolah atau madrasah dalam aspek akademik dan non-akademik. Selalu ada angket kepuasan dari stakeholder, baik tingkat kepuasan siswa, orang tua, masyarakat. Biasanya berbentuknya itu survei atau wawancara. Lalu ada analisis hasil ujian atau kompetensi, juga hasil kompetensi kinerja sekolah atau madrasah. Tersambung. Nah, yang akan saya kerucutkan lagi di penelitian DMA Babu Salam ini adalah yang ada di instrumen evaluasi diri sekolah, terutama di bidang atau di lebih mengerucut lagi kepada pendidiknya, bukan kepada siswanya. Baik, dari hasil penelitian di MA Babu Salam ini, yang menjadi alat evaluasi penjamin mutu itu adalah melihat dari hasil tes. Jadi di setiap tahun itu ada tes untuk gurunya, para guru-gurunya, yang meliputi tes kemampuan akademik, tes kemampuan dasar, tes psikotes, tes baca tulis Quran, dan hafalan Al-Quran. Yang mana ini menjadi standar di sekolah tersebut untuk mempertahankan mutu dari para pendidiknya. Nah, dari hasilnya tes kemampuan akademik, tes kemampuan dasar, mayoritas pendidik memiliki kompetisi dasar yang baik. Dilihat dari dokumen-dokumen hasil tes para guru-gurunya, juga tes akademik yang dilakukan sesuai dengan mata pelajaran
yang diampunya. Jadi misalkan guru matematika ya ditesnya ya tentang matematika itu dan sebagainya, tes akademik. Lalu psikotes landasan dalam menentukan guru tersebut apakah cocok untuk menjadi guru sebagai wali kelas. Yang mana wali kelas ini diberikan diberikan tugas lebih untuk bukan, namun juga dari segi emosional siswanya juga harus didampingi oleh wali kelas tersebut, dan ini yang akan menjadi bahan utama untuk menentukan apakah guru tersebut bisa menjadi wali kelas untuk para muridnya atau tidak. Yang keempat itu ada tes baca tulis Al-Quran. Nah, hasilnya cukup baik. Lalu ada tes hafalan Quran. Karena mengingat di sini adalah madrasah dan juga madrasah aliyah Ma'arif. Lalu Madrasah Aliyah Abu Salam ini di Kecamatan Aceh ini telah secara konsisten melaksanakan evaluasi penjamin mutu pendidik sebagian dari upaya meningkatkan kualitas tenaga pendidiknya. Yang tadi saya sebutkan ada 5 jenis tes, yaitu tes kemampuan dasar, tes kemampuan akademik, psikotes, tes baca tulis Al-Quran, dan tes hafalan Al-Quran. Jadi dilakukan secara periodik 1 tahun 1 kali setiap akan naik tahun ajaran baru. Nah, ditemukan bahwasannya skor rata-ratanya pada kategori baik tes kemampuan akademik ini menunjukkan hasil yang bervariasi, mengidentifikasi sejumlah pendidik dengan kebutuhan pengembangan pada mata pelajaran tertentu. Selanjutnya dari hasil psikotes yang dilaksanakan oleh tadi MA Ma'arif Abu Salam ini pada para pendidiknya menunjukkan bahwa mayoritas pendidik ini memiliki tingkat stabilitas emosional dan motivasi kerja yang mendukung. Meskipun ada memang beberapa kasus yang memerlukan perhatian khusus, seperti peningkatan kemampuan manajemen stres untuk para gurunya. Karena kita tahu kalau gurunya stres, ya akan berdampak pada siswa-siswanya, seperti itu. Dari tes baca Al-Quran juga menunjukkan hasil yang cukup baik, hampir, namun mungkin dalam segi fasohatnya saja di ayat-ayat tertentu. Tes hafalan Quran ini juga menjadi patokan, karena jangan sampai siswanya lebih gurunya kalah dalam hafalan dari murid-muridnya gitu. Keinginannya seperti itu kata kepala sekolahnya, walaupun memang belum tercapai secara signifikan. Maka secara keseluruhan hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa alat evaluasi yang digunakan oleh MA Abu Salam ini memberikan gambaran komprehensif mengenai kompetensi pendidik, baik dari segi akademis, segi psikologisnya maupun spiritualnya. Jadi, namun hasil ini juga mengindikasikan perlunya ada pengembangan lebih lanjut, khususnya dalam memfasilitasi pelatihan berbasis hasil evaluasi. Jadi yang ada kekurangannya adalah di sini hanya sekolah ini MA ini mengadakan evaluasi di akhir, tapi tidak memberikan sebelumnya dengan pelatihan yang lebihnya juga dari segi kekiniannya, penggunaan teknologinya masih masih banyak kekurangan. Kontribusi penting terhadap pengembangan teori dan praktek evaluasi penjamin mutu pendidik, khususnya di lingkungan pendidikan madrasah aliyah. Jadi penelitian ini memperkuat argumen bahwa pendekatan multidimensi dalam evaluasi pendidik, jadi yang mencakup aspek pendidikan, akademis, psikologis, spiritual, mampu memberikan gambaran yang lebih holistik atau menyeluruh mengenai kualitas pendidik. Sebelumnya banyak penelitian yang fokus pada satu dimensi saja. Misalkan hanya pada akademiknya saja suatu sekolah itu mengadakan evaluasi, sementara dalam sisi psikologisnya tidak. Nah, sementara ini menyeluruh gitu. Temuan ini juga menambahkan pemahaman bahwa kompetensi kontribusi pada pembentukan karakter dan profesionalitas pendidik. Lalu secara praktis hasil ini kualitas pendidik melalui pendekatan berbasis TKA, tes kemampuan akademik dan psikotes, dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang program pelatihan yang lebih terarah, seperti pelatihan manajemen stres. Dan uniknya pendapatan yang akan diterima oleh guru-gurunya, seperti itu. Jadi ada yang namanya level mengajar, menjadi
kalau misalkan naik nilainya bagus dalam menjadi berapa rupiah misalkan seperti itu menjadi salah satu keunikan untuk para guru-gurunya untuk selalu meningkatkan kemampuan. Selanjutnya eh, jadi alat evaluasi penjamin mutu pendidik yang diterapkan di Madrasah Babus Salam ini meliputi tes kemampuan dasar, tes kemampuan akademik, psikotes, baca tulis Quran, hafalan Quran. Ini telah memberikan gambaran komprehensif tentang kompetensi pendidik. Hasil evaluasi yang baik, kompetensi akademik yang memadai, stabil, kuat. Namun evaluasi ini juga mengumpulkan beberapa area yang membutuhkan perhatian. Nah, contohnya seperti kompetensi akademik pada mata pelajaran tertentu memang ada yang kemampuan manajemen stres bagi para pendidik. Nah, sarannya adalah bagi lembaga pendidikan maka harus ada pengembangan alat evaluasi yang mencakup aspek afektif juga pedagogik. Lalu gunakan hasil evaluasi untuk program pelatihan terarah karena tadi hanya untuk evaluasi tahunan saja, tidak ada program terarah setelahnya itu. Lalu untuk penelitian selanjutnya adalah perlu penelitian yang cukup lebih luas dan longitudinal, integrasikan dengan teknologi digital dalam proses evaluasi. Bagi kebijakan pemerintahnya tentunya Kementerian Agama yang menjadi pusat dari acuan dari atau kantornya dari Madrasah Aliyah ini berpusat ke Kementerian Agama perlu mengembangkan kebijakan nasional berbasis temuan ini dan bisa dilaksanakan di Madrasah Aliyah. Baik, terima kasih. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan untuk presentasi dari kelompok 5. Silakan untuk anggota yang lainnya. Bu Susi atau Bu Sulis. Silakan. Kelompok 5 ada semua pesertanya? Bu Susi, Bu Sulis, dan Pak Turmuzi ada? Ya, silakan. Lanjut. Bu Susi ada, Pak? Bu Sulis ada? Sulis. Bu Sulis. Sebentar. Ya. Ya. Baik, silakan Bu Susi. Ya, sebentar, Pak. Udah. Pak Turmuzi. Ini Om, klik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini saya menyampaikan presentasi tentang strategi implementasi pembiasaan ibadah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMP IT Imam Bukhari Jatinangor. Latar belakangnya adalah pendidikan modern menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan nilai-nilai religius dan sekolah Islam terpadu bertujuan menciptakan keseimbangan antara akademik dan membentuk karakter religius. Pembiasaan ibadah seperti sholat berjamaah, tilawah Al-Quran, saum sunnah, dan berbicara baik diterapkan di SMP IT Imam Bukhari. Terus perlu evaluasi indikator mutu pendidikan yang mencakup aspek spiritual. Pendidikan berbasis Islam tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga membentuk karakter religius. Dalam implementasinya, sekolah Islam terpadu menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan keduanya. Oleh karena itu, pembiasaan ibadah diterapkan sebagai strategi yang diharapkan mampu meningkatkan mutu pendidikan secara holistik. Tujuan penelitian yang pertama adalah menganalisis dampak pembiasaan ibadah ini terhadap mutu pendidikan. Yang kedua, mengembangkan model evaluasi berbasis indikator mutu religius. Yang ketiga, menjelaskan peran para guru dan orang tua dalam pembiasaan ibadah tersebut.
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasikan sejauh mana kegiatan ibadah berpengaruh terhadap mutu pendidikan siswa. Selain itu juga penelitian ini berusaha untuk mengembangkan metode evaluasi yang mencakup aspek akademik dan religius serta menyoroti peran guru dan orang tua dalam proses ini. Pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan itu melalui wawancara dengan kepala sekolah, guru, siswa, serta bidang akademik juga, serta observasi langsung kegiatan ibadah yang dilaksanakan di SMP IT Imam Bukhari, dan analisa dokumen akademik dan program-program sekolah. Yang ketiganya adalah teknik analisis data, di mana analisis tematik untuk menemukan pola-pola penting dalam kegiatan di SMP IT Imam Bukhari. Dan penggunaan AI untuk analisis dan visualisasi datanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami implementasi pembiasaan ibadah secara mendalam. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi langsung, dan studi dokumen, kemudian dianalisis dengan teknik tematik dan bantuan AI untuk mendapatkan hasil yang lebih sistematis. Pembiasaan ibadah, hasil penelitiannya yaitu pembiasaan ibadah yang dilakukan di SMP IT Imam Bukhari ini menjadikan budaya sekolah di mana kegiatan keagamaan yang diterapkan ini secara konsisten, khususnya dengan kegiatan sholat berjamaah itu untuk para siswa di SMP IT Imam Bukhari wajib mengikuti sholat berjamaah tersebut. Yang kedua, siswa juga menunjukkan disiplin dan tanggung jawab yang lebih baik. Dengan adanya pembiasaan tersebut, maka siswa menjadikan siswa lebih disiplin dan bertanggung jawab. Dan dampak akademiknya dan karakter siswa juga, siswa dengan pembiasaan ibadah jadi dalam proses kegiatan belajar mengajar juga lebih fokus dan akhirnya meningkatkan motivasi akademik yang semakin meningkat pada siswa karena siswa tersebut memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang dikerjakannya. Yang ketiga, evaluasi pendidikan berbasis indikator mutu. Sekolah juga menerapkan sistem penilaian akademik dan spiritual, di mana tidak hanya dari sistem akademik, jadi di SMP IT Imam Bukhari juga penilaian secara spiritual dengan biasanya menggunakan formul hasabah yang dibagikan kepada siswa untuk akan dievaluasi biasanya sebulan sekali untuk evaluasi bagaimana pembiasaan ibadah yang sudah dilakukan siswa baik di sekolah ataupun di rumah. Dan hasil penelitian juga tentang adanya peran guru dan orang tua, di mana guru berperan sebagai teladan. Guru harus mencontohkan bagaimana kegiatan ibadah ini sebagai sebagai contoh bagi siswa, karena di sini untuk pembiasaan ibadah khususnya sholat berjamaah itu kan wajib ya bagi siswa. Juga untuk ditanamkan juga untuk tilawah Al-Quran setiap harinya. Jadi sebelum memasuki kelas atau melakukan kegiatan belajar, siswa itu biasanya melakukan murojaah ayat-ayat surat-surat tertentu setiap harinya. Hal ini juga dimaksudkan supaya hafalan para siswa yang sudah menghafal beberapa juz itu tidak lupa, tidak cepat lupa gitu. Jadi untuk mengingatkan juga hafalan-hafalan para siswa yang meskipun hafalan setiap siswa itu bervariatif ya.
Biasanya diambil murojaah untuk surat-surat yang lebih familiar atau juz-juz yang bawah seperti juz 29, 28 gitu. Dan peran orang tua di sini juga diharapkan lebih aktif, di mana orang tua diperlukan untuk mendukung pembiasaan ibadah di rumah dengan adanya sistem muhasabah tadi. Orang tua juga diharapkan mampu berperan serta bagaimana pembiasaan ibadah siswa di rumah, karena di dalam lembar itu juga ada tanda tangan orang tua bahwa memang siswa mengerjakan ibadah tersebut di rumahnya. Jadi hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan pembiasaan ibadah di sekolah memiliki dampak positif terhadap disiplin dan prestasi akademik siswa. Evaluasi berbasis indikator mutu religius telah diterapkan meskipun masih ada tantangan dan menyeimbangkan aspek akademik dan spiritualnya. Pembahasan integrasi pembiasaan ibadah dengan sistem pendidikan modern memberikan dampak positif bagi akademik dan karakter siswa. Hal ini dibuktikan bahwa di sekolah SMP Imam Bukhari ini jarang sekali terjadi kasus-kasus yang kasus-kasus antar siswa yang biasanya menimbulkan permasalahan yang lebih besar gitu. Jadi untuk kasus-kasus yang di Imam Bukhari itu lebih cenderung minim dibandingkan sekolah-sekolah sejenis yang lebih kompleks gitu permasalahannya. Dan pendidikan Islam terpadu juga harus mengembangkan kurikulum berbasis karakter dan religiusitas. Evaluasi pendidikan harus mencakup dimensi spiritual, bukan hanya akademik. Dan teknologi AI juga membantu memonitoring pembiasaan ibadah untuk efektivitas lebih baik. Teknologi ini juga digunakan oleh para guru untuk untuk menyampaikan hasil evaluasi terhadap siswa yang biasanya dilakukan melalui sistematis jaringan di sekolah tersebut, sehingga dikumpulkan dalam suatu link di situ, sehingga baik pihak sekolah, bagian akademik dan kepala sekolah juga bisa mengecek secara langsung, sehingga pelaporan tersebut tidak hanya sebulan sekali, tapi biasanya para guru mengisinya, evaluasinya itu setiap hari. Kesimpulannya, pembiasaan ibadah berkontribusi signifikan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Siswa dengan kebiasaan ibadah lebih disiplin, bertanggung jawab, dan lebih berprestasi karena rasa tanggung jawab itu akhirnya membuat siswa lebih rajin belajar dan mengerjakan tugas-tugasnya sebagai siswa. Dan perlu pengembangan sistem evaluasi berbasis spiritual. Dan orang tua juga dilibatkan dalam proses pembiasaan ibadah, khususnya ketika para siswa nyampe di rumah. Dan sekolah juga perlu menyeimbangkan aspek akademik dan religius dalam kurikulumnya. Kesimpulan ini menegaskan bahwa pembiasaan ibadah berperan penting dalam meningkatkan mutu pendidikan secara menyeluruh, baik dari aspek akademik maupun religius. Evaluasi pendidikan yang mencakup aspek spiritual harus dikembangkan lebih nyata. Meningkatkan keterlibatan orang tua dalam proses pembiasaan ibadah ini, khususnya untuk yang di rumah ya, dan pengembangan model evaluasi berbasis religius untuk menilai karakter siswa secara lebih komprehensif. Manfaat teknologi untuk memonitoring kebiasaan ibadah dan integrasi pembiasaan ibadah ke dalam kurikulum formal untuk kelanjutan program. Sekolah lain juga bisa menjadikan SMP Imam Bukhari ini sebagai model sukses integrasi akademik dan religiusitas. Dan agar hasil
penelitian dapat diimplementasikan dengan lebih baik, beberapa rekomendasi diberikan termasuk Suaranya peran hilang, orang Bu tua, Susi. pemanfaatan siswa. Udah ada. Untuk penutupnya, implementasi pembiasaan ibadah terbukti efektif dalam meningkatkan mutu pendidikan khususnya di SMP IT Imam Bukhari. Evaluasi pendidikan juga harus mencakup aspek akademis dan spiritual. Keseimbangan antara ilmu dan nilai religius perlu terus dikembangkan di sekolah Islam terpadu. Pendidikan berbasis karakter religius juga dapat menjadi solusi bagi tantangan pendidikan modern. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Jazakumullahu khairan katsiran. Saya ininya untuk yang lain ya barangkali ada. Silahkan. Bu Sulis hadir nggak? Sama Pak Turmudi. Sulis nggak ada, Pak. Pak Turmudi Turmudi. mana ya? Bapak Turmudi ada? Pak Turmudi hadir tidak ya? Gak ada namanya, Pak. Nggak ada ya? Mm-mm. Waduh. Kalau tidak ada, dilangsungkan aja Bu, tanya jawab dulu. Ya, Ya, hanya 3 orang ya, hanya 3 orang. ya. Baik, silakan pada rekan-rekan, barangkali ada yang mau bertanya atau menanggapi, silakan. Baik, Pak Ustadz Atep yang pertama, nanti yang kedua Pak Ustadz Deddy. Ya, terima kasih Pak Ustadz Ferry. Yang terhormat Pak Dokter, Pak dosen, dan juga rekan-rekan sekalian. Saya mau bertanya kepada Pak Ustadz Wahyu ya. Tadi menyinggung ya tentang hasil penelitiannya itu ya. Tadi kan di SD negeri ya, gitu kan. Dan berkaitan dengan tadi sarana prasarana itu menjadi kendala gitu kan. Dan tadi panjang lebar Ustadz Wahyu juga menyampaikan ya kekurangan-kekurangan ya daripada SD baik letak dan sebagainya gitu kan. Nah, kan yang namanya negeri ya itu senantiasa disupport ya oleh pemerintah gitu kan. Nah, ini faktor apa itu yang menyebabkan apa namanya kekurangan-kekurangan itu terjadi ya seperti itu. Bahkan SD ini kan sudah lama tadi gitu kan berdirinya itu gitu kan. Nah, yang saya tanyakan itu faktor apa yang menyebabkan ya memang lambatnya mungkin bantuan dari pemerintah ya untuk eh, baik itu perbaikan sarana prasarana ataupun yang lainnya. Itu saja mungkin yang saya tanyakan. Pak Ferry, saya minta izin langsung dijawab ya Pak Ferry. Ya, boleh silakan. Jadi Ustadz Wahyu. biar nanti apa namanya berbagi pertanyaan ya. Apa namanya? Tadi pertanyaan Pak Ustadz Atep berkenaan dengan sarana ya. Tadi setelah saya singgung juga, memang dari hasil itu sudah jadi bertahap gitu Pak Ustadz. Bila dibandingkan dengan apa namanya sebelum-sebelumnya itu sudah apa lebih baik gitu. Tapi tetaplah kalau dibandingkan dengan standar yang semestinya masih perlu dari berbagai sisi gitu ya. Nah, keterlambatan itu apa berkenaan setelah saya mewawancarai beberapa ini. Saya juga sempat kebetulan di situ juga ada kepala sekolah yang lain juga ya. Karena kebetulan di situ selalu ada komunikasi ya. Karena ada guru-guru di situ yang senior kemudian jadi kepala sekolah ya. Sehingga mungkin merasa awalnya di situ jadi suka ke situ. Jadi pas kebetulan di situ juga kita ngobrol-ngobrol ya dari hasil wawancara itu bahwa yang mengajukan dana ini alasannya bahwa ketika mengajukan tentang bantuan itu konon katanya apa namanya ngantri gitu ya si ajuan-ajuan itu.
Jadi bertahap. Jadi kalau hari ini dan itu kan sudah beberapa berganti-ganti ini ya kepala sekolah gitu. Berkenaan dengan ini mungkin pas saat itu ini dulu yang urgen gitu diperbaiki, kemudian setelah itu apa namanya yang turun bantuannya sekian gitu, sudah foto-foto dikirim segala macam sudah ini gitu. Bahkan ada keluhan juga, mohon maaf ya ini sudah jadi rahasia umum gitu, itu bahkan si tukangnya juga itu tidak apa namanya ditunjuk langsung oleh sana gitu, pihak sana untuk pengerjaan-pengerjaan. Jadi memang diakui kepala sekolah di sana juga hanya bisa ngurut dada gitu ya berkenaan dengan itu ya. Nah, jadi secara umum memang dibandingkan dengan sebelumnya apa namanya sudah jauh ada perbaikan lah dikit-dikit gitu ya, walaupun belum belum semuanya. Misalkan tadi ya apa namanya ini masih belum ada solusi terus terang berkenaan dengan karena tadi ya posisi kontur sekolah itu kalau dari jalan kemudian dia turun ke bawah sehingga dan itu di sebelumnya itu ada selokan yang selokan gede gitu pembuangan. Jadi otomatis kalau itu melimpah air ke masuk gitu ke dalam dan itu sudah disampaikan juga tapi belum ada apa namanya eksekusi yang apa yang greget gitu ya bahasanya di apa disampaikan itu. Nah, adapun tentang sarana prasarana, jadi begitu barangkali Pak Ustadz Atep dari pengamatan dan juga dari hasil wawancara saya dengan kepala sekolahnya dan juga beberapa guru yang ada di situ. Demikian barangkali Pak Ustadz Atep. Oke, terima kasih. Jadi walaupun apa namanya tadi mutu pendidikan ya dari apa namanya dari anak didik ya atau siswa walaupun berprestasi dan sebagainya pun itu tidak berpengaruh ya terhadap sarana prasarana apresiasi gitu dari pemerintah karena ini mah bermutu gitu kan hasil ya hasil didikannya itu. Bahkan itu menurut eh, cerita ya guru-guru yang sudah purna dan sempat berkomunikasi ya dengan kepala sekolah baru itu. Bahkan tadinya itu sebetulnya tanah wakaf dari masyarakat dulunya gitu. Jadi dulu sebelum ada SD di situ itu sebenarnya tanah wakaf gitu yang diperuntukkan dan akhirnya dialihfungsikan untuk jadi sekolah negeri. Tapi ya gitulah. Untuk saat ini juga kadang dalam hal-hal tertentu pihak sekolah juga tidak terlalu mengandalkan gitu ya. Tapi tetap ini kan menjadi bagian dari evaluasi ya, sehingga harus ada perbaikan gitu. Tapi daripada prinsipnya mereka itu daripada menunggu ya sudah action sajalah mana yang bisa di ini karena kan hari pembelajaran mah tetap harus berjalan ya. Kemudian apapun harus tetap berjalan. Jangan ada istilah kata kepala sekolah gara-gara kurang sisi ini kemudian tidak maksimal gitu. Barangkali kurang lebihnya gitu Pak. Oh iya, terima kasih Pak Ustadz. Saya mohon izin ya. Ya, terima kasih Pak Ustadz Wahyu atas jawabannya. Silakan Pak Sadeni, Pak Dedi Sumardi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin Waalaikumsalam. ke Ibu siapa teh Ibu Wahyu ya? Bu Sulis ya tadi teh Pak Peri. Susi, Bu Su- Susi Pak. Ibu Susi, Ibu Wahyu boleh karena eh, istri Pak Wahyu. Tadi setelah saya menyimak dari penjelasan Bu Susi, sebegitu bagusnya di aturan dan tata kelola SMP Imam Bukhari ya Bu Susi. Ya betul Pak. Begini yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya Bu bila aturan sekolah itu istilahnya bertabrakan dengan keadaan orang tua. Contohnya begini, seperti Ibu tadi katakan di sekolah belajar sholat berjamaah, belajar baca Quran, segitu-gitu yang lainnya. Tetapi di sisi lain orang tuanya itu istilahnya sibuk Bu. Nah, sibuk bekerja, karyawan kan dan yang lainnya mungkinnya dengan kesibukan. Itu bagaimana trik atau cara-cara yang baik untuk
apa mensiasati kalau di sekolah mah bagus gitu ya, tapi si orang tuanya itu agak sibuk gitu, sibuk dengan berbagai macam mungkin itu karyawan ataupun yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peran orang tua itu bagi siswa ketika siswa itu ada di rumah, itu makanya dari pihak sekolah itu kan menyediakan form muhasabah yang nanti untuk dikumpulin itu setiap bulannya, Pak. Nah, memang kebanyakan di SMP IT Imam Bukhari itu sebagian besar orang tuanya adalah orang tua yang bekerja gitu. Jadi, untuk pengaturan itu biasanya para orang tua itu ada komunikasi dengan guru khususnya wali kelas, gitu. Jadi ketika ada sesuatu yang harus ditanyakan atau apa gitu, biasanya komunikasi secara langsung dengan wali kelas tersebut, atau bahkan ketika anaknya ada beberapa kasus di mana justru orang tua yang melaporkan pernah terjadi kasus karena kan di SMP ITI Imam Bukhari itu kan tidak memperbolehkan untuk berpacaran ya Pak. Jadi di situ memang sistem hijabnya itu sangat ketat. Ketika ada area Ikhwan dan ada area Akhwat. Ketika kantin juga dipisah, yaitu kantin Akhwat dan kantin Ikhwan juga dipisah dan masing-masing baik Ikhwan ataupun Akhwat itu tidak boleh dalam satu area gitu. Makanya ketika terpaksa gitu karena memang untuk pintu masuk itu kan satu melewati area Ikhwan ya. Jadi para siswi di situ biasanya menutup gini Pak, gini gitu. Untuk supaya tidak terlihat oleh Ikhwan dan di situ juga Ikhwannya juga ketika berjalan itu ketika berpapasan dengan siswi itu biasanya di Pak gitu. Jadi untuk sisi-sisi seperti itu yang dimana saya belum pernah melihat di suatu sekolah, apalagi sekolahnya itu full day ya. Kalau misalkan pesantren kan sudah terbiasa untuk hal-hal tersebut. Nah itu saya baru menemukan di SMP IT Imam Bukhari itu Pak untuk kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada hal-hal yang tadi Bapak tanyakan itu di rumah, di orang tua, biasanya orang tua itu dari beberapa orang tua yang saya tahu itu tuh memang menyerahkan sepenuhnya ke anak gitu karena memang dia tidak bisa tidak bisa secara langsung dan waktu mereka juga habis di tempat kerja ya. Biasanya dari kasus-kasus yang sudah ada itu anak-anak di Imam Bukhari itu kecenderungan itu lebih penurut sih Pak gitu. Mungkin karena sistem pembiasaan ibadah juga, terus penanaman akidah akhlaknya. Saya juga melihat untuk kajian akidah akhlak di buku di buku untuk para siswa. Kebetulan kan Imam Bukhari itu tidak mengacu pada Diknas tapi juga dikolaborasikan dengan kurikulum mandirinya gitu. Ternyata yang mereka ajarkan ke Imam Bukhari itu banyak buku-buku yang mengacu kayak di pesantren Pak, jadi mengacu ke untuk ke Lipia gitu Pak, buku-buku yang mengacunya ke sana gitu. Yang saya tahu pernah saya lihat itu gitu. Dan kembali lagi untuk pengaturan itu siswa biasanya komunikasi antar orang tua Pak, orang tua dengan siswa dan di sekolah Imam Bukhari itu juga biasanya setahu saya itu sebulan sekali mereka mengadakan kajian parenting. Nah, Imam Bukhari itu kan sebenarnya sekolahnya sudah lama ya, saya lupa lagi kapan berdirinya, tapi setahu saya sudah lama bahwa lulusan-lulusannya juga banyak yang meneruskan di Timur Tengah dan biasanya untuk acara parenting tersebut juga mengundang pembicara parenting itu dari alumni-alumni IB tersebut Pak gitu. Jadi untuk selain komunikasi antar guru dengan orang tua juga difasilitasi gitu untuk pembekalan buat orang tua itu parenting gitu. Mungkin begitu Pak. Baik, cukup Pak Dedi, bagaimana? Assalamualaikum Baik, Pak Dokter sama rekan-rekan yang lain. Mohon maaf, saya Agus Teddy, kelompok 6. Handphonenya mati barusan. Ini iya. pakai handphone yang satunya. Oh ya, sebentar Pak Agus, ini ada tadi sudah ada raise hand dulu Bu Anis.
Mangga Bu Anis. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi saya tertarik ke materi pemaparan Bu Susi ya, terutama tadi yang ditanyakan oleh Pak Denny. Sebenarnya itu yang mau saya tanyakan, tapi sudah. Dan di sini saya juga ada di satu yayasan ya, satu naungan mempunyai SMP IT-nya. Dan cuman bisa dibandingkan tadi ya sama yang di SMP IT Imam Ori, eh, apa namanya, begitu terpisahnya antara akhwat dan ikhwan. Nah, kebetulan kalau di kami itu belum dipisahkan, belum ada hijabnya. Nah, beribadah kan kan di pembacaan Al-Quran atau di tahfidznya itu menggunakan metode apa di SMP IT tersebut. Itu saja mungkin Bu Susi. Untuk di SMP IT, setahu saya sebenarnya dari SD itu sudah ada ya Bu. Kebanyakan alumni SD itu masuknya ke SMP IT tersebut. Jadi untuk awal-awal ya kemarin tuh memakai metode tahsin, terus yang terakhir itu memakai metode UMI untuk BDAQ-nya gitu. Dan kebetulan juga di situ untuk SD setahu saya itu kalau nggak salah 5 juz untuk lulusnya gitu. Memang sih tidak harus 5 juz ya, karena setiap siswa itu kan mempunyai keterbatasan, ada yang keterbatasan, ada yang cepat, ada yang lambat gitu. Sedangkan untuk di SMP sendiri itu bebas Bu untuk memakai metode, karena di situ untuk pembelajaran baca tulis Al-Quran sendiri kan itu sebenarnya dari kelas 1 ya, kelas-kelas rendah gitu. Jadi di SMP itu pihak sekolah sudah menggeneralkan bahwa siswa itu bisa baca Al-Quran dengan baik gitu. Jadi ketika ada kan sistem penyetoran hafalan ya, tahfiz itu biasanya yang memperbaiki bacaan gitu, tapi untuk menggunakan metodenya untuk SMP dianggapnya mereka sudah mampu dan mampu membaca Al-Quran dengan baik gitu. Itu barangkali Ibu ada lagi yang ditanyakan, barangkali belum puas. Iya, terima kasih Bu Susi. Baik, terima kasih pada yang sudah bertanya. Sudah 3 penanya Pak, apakah cukup atau boleh ada yang bertanya lagi Pak dosen? Cukup aja Pak. Baik, itu mungkin pemaparan dari kelompok 5. Mohon maaf karena ada yang tidak hadir, 2 orang, Bu Sulis dan Pak Turmudi. Kami juga tidak ada konfirmasi. Mudah-mudahan tidak menjadi halangan untuk kita tetap mendapat keberkahan dari keilmuan di pembelajaran pagi ini. Selanjutnya kami serahkan pada Bapak dosen yang terhormat. Ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Jadi di kelompok ini ada yang juga tidak hadir ya. Dan tidak hadirnya 2 orang. Mohon dibantu nanti Pak Akmal untuk di absen juga ya, Pak. Oke. Pak dosen, mohon izin, Pak Turmuzi, kami dapat kabar masuk IGD katanya. Oh, innalillahi. Ya, ya. Oke, mudah-mudahan segera disembuhkan Bu ya. Amin. Oke, saya juga tidak akan lama. Tidak akan lama tuh maksudnya ada waktunya 15 menit lagi ya. Saya ingin secara secara umum saja ingin membahas satu persatu dari tema yang dikemukakan oleh 3 kelompok atau 3 orang di kelompok 5 yang tadi sudah memaparkan materi. Pertama itu Pak Wahyu itu tentang analisis pelaksanaan evaluasi mutu sekolah, pendidikan di sekolah. Kemudian Pak siapa tadi itu? Pak Peri ya, Pak Peri. Pak Ferry. Kualitas alat evaluasi penjaminan mutu di madrasah. Lalu Ibu Susi, kalau di judul yang saya pakai di grup itu di tema awal itu tentang ini penggunaan indikator mutu dalam evaluasi pendidikan sekolah. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat satu persatu tema ini itu berkaitan satu sama lain karena judul besarnya dari tema ini adalah tentang
evaluasi mutu pendidikan, Pak. Yang dimulai dari memahami tentang eh, pelaksanaan evaluasinya, lalu efektivitas alat evaluasinya, lalu bagaimana studi kasusnya. Nah, penjelasan ini tidak sesederhana yang kita pikir, Pak, karena berbicara tentang eh, mutu pendidikan ketika akan dievaluasi, berarti kita melakukan eh, pendekatan menyeluruh atau holistik manakala berbicara tentang evaluasi itu sendiri. Pertama, pembahasannya pasti kita bicara hal yang sangat mendasar dulu. Kalau dalam filsafat ilmu itu ada istilah ontologinya, Pak. Ontologinya itu apa sih yang dimaksud dengan evaluasi mutu pendidikan? Ketika dievaluasi Bapak Ibu, harap diingat bahwa ada standar yang dijadikan sebagai bahan penilaian. Jadi ibaratnya kita ngukur iya panjang iya pendek teh kudu ayat alat ukurnya Pak gitu. Kalau tidak ada alat ukurnya kita nggak bisa nyebutin pendek atau panjang. Maka negara membuat yang namanya Standar Nasional Pendidikan yang ada juga badan yang menjadi bagiannya. Kemudian ada juga Kemdikbud dalam proses pengawasan mutu, Pak. Kalau di Kemdikbud, kalau di Kemenag sendiri memang kita tidak memiliki seperti halnya LPMP. Kalau di Bandung kan ada Pak ya di daerah apa itu eh, KBB ya, iya ya KBB, Jajar. LPMP ya, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. Kemenag itu nggak punya Pak. Aneh, bukan aneh sebenarnya. Bingung, arek ingin sebuah satker itu pasti biayanya tinggi, kemudian harus melalui proses ke DPR, panjang Pak, panjang sekali. Jadi jangan dikira bikin lembaga itu mudah Pak. Ya, ngebubarkannya gampang Pak, tapi ngedirikinnya lebih susah. Gitu. Kemudian siapa yang berproses dalam pelaksanaan evaluasi mutu itu Pak? Kepala sekolah, guru, komite, pengawas juga. Dan saya mungkin di sini ingin mengatakan begini Pak. Komite sekolah itu harus berperan aktif dalam persoalan eh, penjaminan mutu. Karena apa? Mereka punya power Pak secara regulasi untuk melakukannya. Cuma problemnya adalah beberapa kasus di lembaga pendidikan komite tidak banyak terlibat, bahkan tidak dilibatkan. Jadi sekolah yang punya kuasa. Makanya diperlukan komite yang punya power juga sebetulnya. Gitu. Ya, bukan hanya sebatas namanya saja dan ketika ada kasus atau ada masalah, dari mana sepengetahuan komite, padahal komite nggak tahu. Nah, itu. Malah di beberapa tempat saya ngelihat Pak, kayak di negeri itu, komite itu kayak honoran Pak. Honor jadi pengurus komite itu ya honoran. Kemudian yang kedua, terkait dengan proses pelaksanaan itu adalah instrumen yang digunakan. Nah, Bapak Ibu, sebagai orang yang ada di dunia pendidikan, kita tidak bisa menolak yang namanya instrumen-instrumen penilaian, Pak. Makanya, selain ngerti regulasi, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas di dunia pendidikan juga harus memahami tentang akreditasi, Pak. Mau tidak mau. Karena akreditasi itu adalah bagian dari cara kita menilai apa yang kita lakukan. Gitu. Maka kita akan menemukan tantangan dalam implementasinya. Salah satunya adalah keterbatasan dari sumber daya. Ya, guru terbatas, Pak. Kegiatan rutin juga banyak, boro-boro mikiran yang lain. Maka biasanya mengevaluasi itu dulu juga disebutnya kayak sangkuriang, Pak. Oh, si sangkuriang itu, Pak. Nyen tangguban parahu nggak saputing, Pak. Jadi semuanya disulap. Jadi kita itu kadang belum bisa 100% sesuai dengan apa yang kita lakukan karena berbagai masalah. Salah satunya kalau di negeri, di dinas pendidikan yang saya tahu, mereka untuk mengangkat honor itu susah banget Pak, karena harus ada regulasi yang jelas. Kalau tidak, dia harus minta persetujuan komite untuk pengangkatan. Kalau Kemenang dari dulu, ya ngangkat aja, yang penting mayar. Ya gitu Pak, layah mutu layah ya. Kenapa tidak bermutu? Ya karena nggak ada biaya. Honornya juga dibayar kecil Pak. Gitu. Bayangkan Pak. Ya, kemudian yang saya khawatir juga kita selalu menggunakan jargon-jargon agama untuk penguatan hanya untuk orang bekerja. Gitu. Ini mah jihad, ini mah di jalan Allah gitu. Ikhlas. Ikhlas itu ya. Tapi di satu sisi kualitas itu tidak hanya persoalan ikhlas, tapi juga ada pendanaan yang harus disiapkan.
ada tempat yang harus disiapkan, dan itu memerlukan pembiayaan. Dan itu sumber daya, Pak. Dari sumber daya manusia sampai sumber daya resource material. Ya. Kemudian ini terkait dengan resistensi perubahan, Pak. Resistensi itu maksudnya adalah kerentanan ketika melihat perubahan. Bapak Ibu, ganti menteri, ganti kebijakan. Guru sudah pada, aduh, aing mah can ge kamari beres kurikulum merdeka, memehna aya kurtilas, can ge hatam, can ge paham, geus ganti deui gitu. Karena ini problem juga. Tapi bagi guru yang siap menghadapi apapun perubahannya, maka tidak ada kata mengeluh, Pak. Jadi Bapak Ibu, kita mah di dunia pendidikan, anggap saja Pak, perubahan mah bakal terjadi. Bakal Pak, apapun. Nah, yang rentan juga terkait tantangan dalam implementasi evaluasi mutu adalah birokrasi, Pak. Saya melihat kasus di mana rata-rata bupati wali kota itu selalu ketika zaman-zaman dulu ya, Allah alam kalau sekarang. Ketika akreditasi nilai jelek, Pak, itu mencoreng nama baik bupati wali kota, Pak. Apa yang terjadi? Pesannya adalah pemacaran akreditasi halus. Maka targetnya hanya di hasil, Pak. Tapi di prosesnya nggak dipakai. Nah, itu proses. Problem juga. Bayangkan oleh Bapak Ibu, kalau akreditasi sebagai cara untuk mengevaluasi mutu, tetapi yang dilihat hanya proses akhir saja mendapatkan nilainya, tapi tidak berorientasi pada proses, maka kita akan tidak adil ketika hanya ada orang-orang yang sibuk di akhir, tapi tidak sibuk di proses. Nah, maka Bapak Ibu yang perlu diketahui adalah coba dicari. Bapak Ibu tadi sudah menyebutkan contoh-contoh lembaga yang memang memiliki karakteristik dengan cara-cara dia melakukan evaluasi mutu di sekolah negeri ini. Ya. Nah, kaitan dengan efektivitas alat evaluasi, Bapak Ibu, di sini juga harus dipahami bahwa evaluasi penjaminan mutu itu kan yang penting prosesnya, Pak. Bapak Ibu berani nggak melakukan hal-hal yang tidak biasa dilakukan, padahal itu harusnya dilakukan. Saya ulangi, membiasakan hal-hal yang harusnya dilakukan, yang sebelumnya tidak dilakukan. Seperti apa? Contoh, supervisi guru, Pak. Supervisi guru itu adalah salah satu cara penjaminan mutu internal. Siapa yang harus melakukan supervisi guru? Kepala sekolah, Pak. Tapi kasus banyak terjadi di sekolah. Guru tidak dilakukan supervisi oleh kepala sekolah. Gara-gara paling tidak 3 hal. Satu, gurunya, kepala sekolahnya segen, Pak. Karena mungkin pengetahuan dia, pengalaman dia tidak lebih banyak daripada guru yang akan dia supervisi. Yang kedua, mungkin karena persoalan biaya juga. Biasanya soki tuh cenah guru lamun disupervisi terus enak nilai negara meureun kalalabur kayak mulai di sekolah orang. Da pembiayaan orang sakit gitu nah. Nah, ada lagi yang ketiga, Pak. Karena memang belum dibiasakan karena belum menjadi habit, Pak. Supervisi guru itu alat evaluasi yang digunakan di sekolah atau di madrasah dalam rangka memastikan bahwa guru melakukan tugasnya dengan benar. Kalau untuk monitoring kurikulum berbasis KMA atau keputusan Menteri Agama itu dilakukan biasanya oleh pengawas, kalau di madrasah itu oleh Kasipenmad dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu alat evaluasi lain adalah dengan EMIS, Pak. Kenapa EMIS dijadikan sebagai alat evaluasi? Karena dengan EMIS Anda harus menulisnya dengan benar, Pak. Nggak boleh nggak benar. Kalau Anda nggak bohong, ya salah sendiri kalau kemudian Anda tidak bisa mendapat penilaian baik, Pak. Kan lucu, Pak. Aidina akreditasi sarana lengkap, ayah, Pak. Tapi sebulan berikutnya ngaluarkan proposal permohonan laboratorium. Kan ngerti, Pak. Kumaha sih? Kok kamari lengkap KB, Pak, dina akreditasi. Ternyata akreditasinya disulap, Pak. Sulap. Nu eueuh diayakeun, nu aya diayayakeun akhirnya. Gitu. Nah, maka ya Bapak Ibu, kita harus paham juga tentang kriteria efektivitas dalam evaluasi tersebut. Di sini perlu juga ada kerjasama antara kepala sekolah, kepala madrasah, pengawas, kalau swasta dengan yayasannya, Pak. Jadi yayasan itu bukan hanya sebatas payung hukum, Pak. Tapi juga dia penanggung jawab secara teknis ketika kekurangan lembaga terkait masalah operasional, apalagi dalam hal keuangan. Jangan sampai terjadi lembaga swasta itu menjadikan, yayasan menjadikan lembaganya itu hanya sebatas numpang hidup atau memang dijadikan sebagai sarana supaya pengepul uang bos, Pak. Termasuk di swasta yang di bawah Kemdikbud, Pak.
kita hari ini banyak mendengar kasus di mana kepala sekolah ditangkap gara-gara penyelewengan dana BOS, contoh. Apalagi di negeri, Pak. Mungkin kalau di swasta relatif nanti hukum masyarakat yang akan berbicara. Tapi kalau di negeri, Pak, hari ini tuh saya dua hari terakhir itu sampai rame, Pak, ada SMK, SMA, dan MA, MAN di luar Sukabumi, di luar Jawa Barat. Yang kasus karena nama siswanya tidak masuk di SBSN, apa namanya sih? Saya lupa. Yang pokoknya dia tidak bisa ikut kualifikasi untuk masuk ke perguruan tinggi negeri berdasarkan prestasi. Karena operatornya, SNBP, Pak. SNBP. Karena dia SNBP. si operatornya telat untuk memasukkan nama siswa. Makanya Bapak Ibu, jangan sampai sekolah Anda didatangkan wartawan, didatangkan TV, didatangkan sahwai, hanya gara-gara kasus siswa demo, hanya gara-gara Bapak Ibu lalai dengan operatornya. Ya. Saya mengingatkan kenapa Bapak Ibu, karena apalagi lembaga pendidikan swasta, Pak, apa sih yang dijual, Pak, ketika dia bicara tentang pendidikan di masyarakat? Harusnya kualitas, Pak. Kalau dia tidak jaga kualitas dia, mau menjual apa gitu, Pak? Coba bayangkan, Bapak Ibu. Oke lah kalau negeri. Ya kalau negeri nggak berkualitas salah sendiri, Pak. Kalau nanti kepala sekolahnya dicopot, jadi sama yang lain. Duit udah ada, guru rata-rata pegawai negeri, gajinya juga sudah siap, apa juga masalah. Tapi kalau swasta, no. Dia hidup karena harusnya dia punya ada yang dijual. Dan itu adalah bagian dari cara lembaga bertahan dalam situasi perubahan. Nah, kalau terkait dengan indikator mutu dalam evaluasi, Bapak Ibu, kalau kita mau menjadikan mutu, apa sih yang harus dijadikan sebagai standar? Kita nyebut lembaga kita bagus itu karena apa sih? Kelulusan siswanya, 100% apa tidak? Masuk ke perguruan tinggi atau tidak? Kompetensi gurunya bagus atau tidak? Profesional atau tidak? Menjalankan tugasnya baik atau tidak? Sarana prasarananya bagaimana? Kepuasan stakeholder, Pak. Karena kepuasan stakeholder nanti akan berimbas kepada mereka akan bercerita tentang lembaga kita kepada orang lain, dan mereka akan merekomendasikan lembaga kita masuk menjadi list untuk pilihan menjadi itu. Makanya Bapak Ibu, jangan pernah menyia-nyiakan siapapun orang yang sudah ada di dalam. Artinya, siswa Anda, orang tua siswa yang ada di dalam sekolah Anda hari ini, itu adalah aset yang bisa bercerita banyak tentang lembaga pendidikan Anda di luar sana. Anda tidak perlu bikin status banyak-banyak, Pak. Berbuat baik saja dengan hebat untuk keberhasilan siswa Anda di sana, maka itu akan membuat lembaga Anda menjadi bagian menjadi pilihan masyarakat. Apalagi kalau sudah menerapkan indikator di sekolah seperti 8 standar dengan benar, Bapak Ibu. Kalau misalkan mengeluh, aduh udah sekolah abdi mah kieu, udah kepala abdi mah kieu, dan lain-lain. Gimana cara perubahannya? Ya perubahannya harus datang dari atas dulu, Pak. Secara struktur ya kepala sekolahnya dulu harus berubah. Lebih atas dari kepala sekolah, yayasannya harus berubah kalau di swasta. Tidak melakukan itu perubahannya, jangan harap, Pak. Sekolah kita ada sekolah lain, pasti Pak jadi riweuh. Waduh, ayah sekolah anyar, jadi kompetitor, jadi apa, jadi apa, jadi apa. Bapak Ibu, kalau ada sekolah yang ketika ada sekolah baru berdiri, kemudian dia riweuh, nyieun isu, julid, dan lain-lain, sebetulnya dia tidak punya percaya diri bagaimana dia berhadapan dengan kompetitor. Bapak Ibu, kompetitor pasti akan ada terus, Pak. Nggak bakalan nggak. Betul nggak? Maka bersiap-siaplah dengan kompetitor itu. Ya. Oke, Bapak Ibu, kita alihkan minggu depan. Saya minta Bapak Ibu nanti di grup, saya akan kirimkan link kalau sudah selesai direkam ya. Sekarang sudah pukul 17.33. Saya mohon izin untuk menutup kegiatan kuliah kita. Mohon Bapak Ibu, saya minta untuk menanggapi apa yang saya sampaikan ini nanti di grup untuk nanti kita bisa diskusikan. Demikian. Bapak izin bertanya, Pak, untuk mahasiswa bimbingan Bapak tesis gimana, Pak? Ya. Masalahnya banyak yang nanyain. Nanti saya kirimkan dulu ininya, pedoman evadirnya, Pak. Jadi Bapak akan saya minta untuk menyesuaikan dengan evadir yang saya buat, ya, untuk memudahkan. Siap, Pak. Termasuk untuk teman-teman semua aja. Nanti saya kirim ke Pak Akmal atau saya kirim di grup, ya. Ya, Pak ya, oke. Ya, siap. Nuhun. Assalamualaikum. Nanti saya Waalaikumsalam.